Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Mutia Saraswati. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu deret. Deret adalah pola bilangan yang sangat penting, terutama dalam bidang ekonomi, seperti menghitung keuntungan, bunga, dan pertumbuhan. Barisan adalah urutan angka, sedangkan deret adalah hasil penjumlahan dari barisan tersebut. Contohnya, barisan 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan deret 2 plus 4 plus 6 plus 8. Perbedaan ini penting karena sering muncul dalam soal matematika. Seringkali siswa bingung membedakan antara barisan dan deret. Cara mudahnya adalah yang pertama, kalau masih berupa urutan angka, itu bisa dibilang barisan. Kalau sudah dijumlahkan, maka itu bisa dibilang deret. Jadi, perbedaan ada pada proses penjumlahannya. Deret aritmatika memiliki selisih yang tetap. Contohnya 2, 5, 8, dan 11. Selisihnya selalu ditambah 3 atau plus 3. Pola ini disebut dengan linear karena pertambahannya tetap. Deret aritmatika biasanya digunakan ketika perubahan terjadi secara tetap. Contohnya seperti kenaikan gaji setiap tahunnya. Untuk mempermudah perhitungan digunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 kurung tutup B. Untuk penjumlahan atau jumlah SK 2A plus kurung buka N min 1 kurung tutup B kurung tutup. Dengan rumus ini kita tidak perlu menuliskan deret geometri. Perbedaan karena menggunakan rasio. Contohnya seperti 2, 4, 8, dan 16. Setiap angka dikali 2, pola ini disebut eksponensial karena pertumbuhannya lebih cepat. Rumusnya adalah UM A dikali 2 pangkat N min 1. Lalu ada SN sama dengan A kurung buka R pangkat N min 1 kurung tutup per R min 1. Rumus ini sering digunakan dalam perhitungan bunga majemuk. Lalu, aritmatika bertambah secara tetap, sedangkan geometri bertambah secara cepat atau berlipat ganda. Dalam ekonomi, aritmatika digunakan untuk pertambahan tetap, pertumbuhan seperti investasi. Contohnya, produksi bertambah 50 setiap hari. Itu berarti aritmatika. Bunga bank berarti ke arah geometri. Ini menunjukkan bahwa matematika sangat dekat dengan kehidupan nyata. Aplikasi 3, dinamika penduduk dan penyeluruhan aset, yaitu terdapat pertumbuhan penduduk atau deret ukur yang memproyeksi populasi masa depan, lalu penyeluruhan atau penurunan nilai. Kegunaan aritmatika apa sih? Aritmatika untuk pertambahan tetap, geometri untuk Lalu, soal ini membahas kapasitas kursi dengan pola tertentu yang termasuk deret aritmatika. Hasil akhirnya adalah 385 kursi yang diperoleh menggunakan rumus deret aritmatika. Langkah pertama untuk menyelesaikan pembahasan soal yaitu mengidentifikasi pola. Kita mencari
Apa sih yang diketahui dari soal tersebut? Soal tersebut diketahui bahwa A sama dengan 16 sebagai suku pertama, lalu B 21 dikurangi 16 sama dengan 5 sebagai pertambahan tetap yang disebut dengan aritmatika, dan N yaitu 10 sebagai jumlah baris. Lalu langkah kedua, gunakan rumus jumlah suku yaitu SN. Langsung saja masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Menjadi 10/2 dikali 2 kurung buka 16 kurung tutup ditambah 10 min 1 kurung tutup kali 5. Yang menghasilkan 5 kali 32 plus 45. Yang dihasilkan 5 dikali 77 yang hasilnya 385 kursi. Jadi, dengan kita memahami dan mencoba mempelajari deret, kita dapat menganalisis suatu pola dan menyelesaikan dengan baik. Dengan memahami pola ini, kita bisa memprediksi kondisi di mana masa depan, seperti keuntungan, usaha, atau pertumbuhan populasi yang ada. Jadi, memahami deret bukan hanya penting untuk matematika, tetapi juga berguna bagi kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengambilan keputusan.